strategi penentuan harga dengan kekuatan pasar. Yang pertama adalah pengertian kekuatan pasar. Kekuatan pasar merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan tentang suatu perusahaan atau produsen yang mempengaruhi harga produk ataupun jasa yang ada di pasar. Yang kedua ada definisi penentuan harga. Penentuan harga adalah proses strategis yang melibatkan tentang penetapan harga jual produk atau layanan. Proses ini mencakup beberapa faktor, termasuk biaya produksi, permintaan pasar, tingkat persaingan, dan perilaku konsumen. Yang ketiga ada pentingnya analisis yang tepat. Strategi penetapan harga yang tepat sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan bisnis. Penetapan harga yang efektif dapat meningkatkan penjualan, memperkuat posisi pasar, dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Di Indonesia, faktor-faktor seperti daya beli konsumen, kebiasaan belanja, dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi strategi harga yang diterapkan oleh perusahaan. Yang keempat ada karakteristik perusahaan dengan kekuatan pasar. Ada 4 karakteristik perusahaan dengan kekuatan pasar. Yang pertama, perusahaan dapat menetapkan harga di atas biaya marginal karena memiliki kontrol terhadap pasar. Yang kedua, menghadapi trade-off antara menjual produk dengan harga tinggi jumlah sedikit atau harga rendah jumlah banyak. Yang ketiga ada penetapan harga optimal terjadi pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Yang terakhir atau yang keempat dapat memanfaatkan informasi elastisitas permintaan dalam menentukan harga yang optimal. Yang selanjutnya ada jenis strategi penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga tunggal atau single pricing, yaitu menetapkan satu harga untuk semua konsumen, mencari titik di mana MR sama dengan MC untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, ada diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda untuk menangkap lebih banyak surplus konsumen. Yang ketiga, ada penetapan harga berdasarkan biaya atau cost plus pricing, yaitu menetapkan harga dengan menambah persentase keuntungan pada total biaya produksi. Yang keempat, ada penetapan harga berbasis persaingan, yaitu menyesuaikan harga dengan harga persaingan atau harga pasar yang berlaku. Yang kelima, ada strategi skimming dan penetrasi harga, yaitu strategi penetapan harga awal yang tinggi atau rendah untuk menguasai pasar atau memaksimalkan margin. Yang selanjutnya ada hubungan antara elastisitas permintaan dan penetapan harga. Yang pertama, perusahaan dengan kekuatan pasar harus memahami elastisitas permintaan, yaitu seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Yang kedua, jika permintaan inelastis atau tidak sensitif terhadap harga, perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi tanpa kehilangan banyak konsumen. Yang ketiga, jika permintaan elastis, harga tinggi bisa menurunkan volume penjualan secara signifikan. Yang selanjutnya ada dampak kekuatan pasar. Yang pertama, perusahaan dengan kekuatan pasar biasanya dapat menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, konsentrasi pasar tinggi biasanya mengurangi persaingan, sehingga memungkinkan harga lebih tinggi dan laba lebih besar. Yang ketiga, regulasi mungkin diperlukan untuk mencegah perlindungan kekuatan pasar. Strategi penetapan harga berdasarkan struktur pasar. Yang pertama ada pasar monopoli. Dalam struktur pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Karena tidak ada pesaing, perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menetapkan harga. Strategi harga yang digunakan cenderung menetapkan harga tinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif. Contohnya adalah perusahaan utilitas seperti PLN yang menetapkan tarif listrik berdasarkan regulasi dan struktur biaya. Ini terdiri dari beberapa perusahaan besar yang saling bersaing, namun masing-masing memiliki pengaruh terhadap harga pasar. Strategi penetapan harga di sini bersifat kompetitif atau bahkan kolaboratif. Misalnya, Gojek dan Grab sering menyesuaikan tarif berdasarkan algoritma, tetapi juga memperhatikan harga pesaing agar tetap kompetitif. Kadang mereka menggunakan strategi promosi agresif untuk merebut pangsa pasar.
harga pasar persaingan monopolistik. Di pasar ini banyak penjual menawarkan produk yang mirip tapi memiliki diferensiasi seperti merek, kualitas, layanan. Strategi harga biasanya disesuaikan dengan nilai tambah yang ditawarkan. Contohnya adalah KFC yang menetapkan harga paket untuk menarik konsumen berdasarkan persepsi nilai, bukan hanya harga per item. Yang keempat, persaingan sempurna. Dalam struktur ini, banyak penjual dan pembeli bertransaksi dengan produk yang homogen. Tidak ada satupun perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Strategi harga di sini tidak bisa fleksibel. Penjual hanya bisa menerima harga pasar. Contohnya adalah petani beras yang menjual hasil panen di pasar tradisional. Dampak kekuatan pasar. Kekuatan pasar membuat perusahaan mampu menetapkan harga lebih tinggi dibanding persaingan sempurna. Ketika konsentrasi pasar tinggi, persaingan berkurang dan keuntungan perusahaan bisa meningkat. Namun, kondisi ini juga berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, regulasi sangat diperlukan untuk mencegah praktik monopoli dan menjaga keseimbangan pasar. Selanjutnya, jenis hambatan masuk pasar. Selain berdampak pada harga, kekuatan pasar juga berkaitan dengan hambatan bagi pendatang baru. Hambatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hambatan struktural, misalnya skala ekonomi, kebutuhan modal besar, dan penguasaan distribusi oleh perusahaan lama. Yang kedua, hambatan legal dan regulasi seperti izin usaha yang ketat dan perlindungan hak paten. Yang ketiga, hambatan strategis yaitu strategi perusahaan dominan seperti predatory pricing dan loyalitas merek yang menyulitkan pesaing baru. Warung makan Chicken Mall yang terletak di depan kampus UIN Purwokerto didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Agus Rizky. Usaha ini sempat menghadapi masa sulit saat pandemi COVID-19, namun mampu bertahan hingga sekarang. Jam operasional menunjukkan bahwa warung ini ramai pada pukul 8:30 pagi, saat jam makan siang dan menjelang waktu maghrib. Mayoritas konsumennya adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Dalam hal strategi penetapan harga, Chicken Mall mempertimbangkan 2 faktor utama, yaitu kualitas produk dan harga bahan baku. Menurut pemilik, meskipun harga bahan pokok naik, penyesuaian harga jual tidak dilakukan secara signifikan. Bahkan, ketika harga dinaikkan, tidak ada protes dari konsumen karena mereka menilai kualitas makanan tetap sepadan dengan harga yang ditawarkan. Pada awalnya, Chicken Mall pernah menerapkan paket hemat untuk menarik pelanggan, khususnya mahasiswa. Namun, saat ini strategi tersebut sudah jarang digunakan, meskipun sesekali masih ada promo untuk menjaga daya tarik konsumen. Dari sisi struktur pasar, keberadaan Chicken Mall dapat dikategorikan dalam persaingan monopolistik. Hal ini disebabkan adanya banyak warung makan sejenis di sekitar Purwokerto, tetapi masing-masing memiliki diferensiasi dalam menu, rasa, dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, meskipun ada banyak pesaing, setiap warung tetap memiliki pangsa pasar tersendiri. Jadi, strategi yang diterapkan Chicken Mall merupakan kombinasi antara cost-based pricing berdasarkan biaya bahan baku dan value-based pricing berdasarkan kualitas produk. Dengan diferensiasi yang dimiliki, Chicken Mall mampu bertahan menghadapi persaingan di Purwokerto, terutama di kawasan kampus.